Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Dahlia, NPM 1963084 dari kelas 6M Reguler Banjarmasin. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai manajemen waktu proyek. Dalam manajemen waktu proyek terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Yang pertama, ketergantungan mandatori, yaitu merupakan ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antar aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan dalam membangun proyek. Yang kedua, ketergantungan lepas, yaitu ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek. Yang ketiga yaitu ketergantungan eksternal, merupakan ketergantungan antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek yang dilakukan. Selanjutnya ada estimasi durasi aktivitas. Setelah aktivitas didefinisikan dan dibuat urutan pekerjaannya, maka proses berikutnya pada manajemen waktu proyek adalah membuat estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu aktual, waktu real yang sebenarnya dibutuhkan dalam membangun sebuah proyek. Selanjutnya di sini ada mendefinisikan aktivitas atau activity definition, yaitu merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS, Work Breakdown Structure, yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Selanjutnya tentang pengurutan aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya yaitu kita membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail dari deskripsi produk, asumsi dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Selanjutnya yaitu menghitung free float dan total float untuk menghitung waktu kritis. Free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikutnya. Sedangkan total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Jika dihitung menggunakan penelusuran arah belakang, maka harus mempertimbangkan waktu paling lambat mulainya aktivitas dan waktu paling lambat selesainya aktivitas. Jika menggunakan penelusuran arah depan, maka harus mempertimbangkan waktu paling cepat mulainya aktivitas dan waktu paling cepat selesainya aktivitas. Selanjutnya, di sini ada penyusunan jadwal. Setelah semua aktivitas diperkirakan, proses manajemen waktu selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas yang sudah didefinisikan beserta aktivitas waktu beserta estimasi waktu aktivitas. Dalam penyusunan jadwal terdapat beberapa tool yang digunakan dalam menyusun pembuatan jadwal proyek. Yang pertama ada Gantt chart, dikembangkan oleh Harry Gantt, merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Yang kedua ada analisis part, merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan waktu masing-masing ketidakpastian aktivitas. Yang ketiga ada analisis jalur kritis. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Jalur ini merupakan jalur terpanjang pada diagram jaringan dan memiliki slack atau float minimal. Pada manajemen waktu proyek terdapat perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek. Perubahan tersebut terjadi karena beberapa hal. Yang pertamanya, kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas proyek, termasuk urutan pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan aktivitas
yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perubahan waktu pada pelaksanaan proyek. Yang kedua, kurangnya akurasi dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas, sehingga setelah proyek dikerjakan, maka terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, atau sebaliknya, suatu proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan sumber daya yang lain, seperti biaya, tenaga kerja, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu lemahnya kinerja sumber daya manusia pelaksana proyek. Seringkali dijumpai banyak proyek yang tidak selesai tepat waktu, bukan karena kurangnya akurasi penjadwalan proyek, melainkan karena lemahnya kinerja sumber daya manusia pelaksana proyek. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen proyek waktu. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.